Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Subang yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pemirsa Tarbiyah Sunnah Channel dan para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Pertemuan terakhir kita sebelum Ramadan, kita sudah membahas misteri di balik sakaratul maut. Sekarang kita lanjut apa yang dialami oleh ruh setelah berpisah dari jasad. Ketika sakaratul maut itu proses dicabutnya nyawa. Lalu keluarlah ruh itu dari badan kita. Apa yang dialami oleh badan kita tahu. Badan itu mati kalau dibiarkan membusuk dan menimbulkan madarat bagi manusia yang masih hidup. Karena itulah maka dikuburkan. Lalu setelah dikuburkan jasad itu hancur di kuburan, di dalam tanah. Adapun ruh, apa yang dialami oleh ruh? Ruh ini makhluk gaib. Kita tidak tahu hakikat ruh dan apa yang dialami oleh ruh, kecuali sebatas informasi yang Allah berikan kepada kita. Dan itu hanya sedikit. Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Jawab, ruh itu urusan Allah. Dan kalian tidak diberi ilmu tentang ruh, kecuali sangat sedikit. Karena ruh perkara yang gaib tidak terjangkau oleh indera, juga tidak akan terfahami oleh akal. Karena akal hanya bisa memahami apa yang terjangkau oleh indera kita, itu pun tidak semua. Adapun yang tidak terjangkau oleh mata, telinga dan semua indera kita, seperti perkara gaib, tidak bisa difahami melalui akal. Maka perkara gaib wajib difahami melalui wahyu. Dan wahyu adalah Al-Quran dan Sunnah. Nah, ruh ini tidak ada penjelasan dari apa dia dibuat. Kalau jasad ada penjelasan, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jan min marij min nar wa khuliqa adam mimma usifa lakum. Malaikat diciptakan dari cahaya. Maksudnya jasadnya. Tapi malaikat bukan berupa cahaya. Hanya bahan pembuatan jasad malaikat dari cahaya. Jin diciptakan dari api, tapi bukan berupa api, hanya bahannya. Kita manusia diciptakan dari tanah, tapi bukan berupa tanah kan? Daging, tulang, darah dan seterusnya. Tapi bahan penciptaannya dari tanah. Ada keterangan, proses penciptaan manusia diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran. Adapun ruh, baik ruh malaikat, ruh bangsa jin, ruh bangsa manusia, ruh bangsa binatang, tidak ada keterangan dari apa ruh ini dibuat.
Apakah bahan pembuat ruh malaikat, jin, manusia, binatang itu sama? Tak ada keterangan. Selama tak ada keterangan dari Quran Sunnah, kita tawakuf. Kita berhenti di sana, tidak berkomentar, tidak membahas. Kalau itu tidak diterangkan oleh Quran Sunnah, berarti itu bukan bagian dari agama. Mengetahuinya tidak penting. Kalau penting pasti diterangkan oleh agama dalam Quran dan Sunnah. Nah, adapun ruh itu ada beberapa informasi yang kita dapat di dalam hadis-hadis yang sahih. Pertama, ruh itu ketika menempati badan, badan itu hidup, ruh juga hidup. Kalau ada pertanyaan dan ini dibahas oleh para ulama, kalau jasad mati, apakah ruh itu mati? Lalu diterangkan oleh para ulama, di antara Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah. Kalau yang dimaksud ruh itu mati adalah musnah, hancur. Seperti hancurnya jasad ketika dikubur, maka ruh tidak mati. Tapi kalau yang dimaksud matinya ruh itu adalah ketika dia tidak bisa bergerak seperti jasad setelah mati. Ya, ruh mati, dan matinya ruh ketika berpisah dari jasad. Sebagaimana nanti ada keterangan di dalam hadis yang sahih. Hadis ini diterima dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innal kafira idza kharajat ruhuhu wa yaqulu ahlus sama ruhun khabithun min qibalil ard. Apabila orang kafir keluar ruhnya dari jasadnya, wa dzakara min disebut natniha wa la'ni al-malaikah alladzina yamurruna biha, yaqulu ahlus sama ruhun khabithah min qibal ard. Ini ruh yang buruk, yang busuk datang dari tanah. Disebutkan innal kafira, sesungguhnya orang kafir, awil fajiro atau orang durhaka, idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbali minal akhirah. Kalau dia sudah sampai di masa akhir dari kehidupannya di dunia, menjelang kepindahan ke akhirat alias mau mati, nazalat ilaihil malaikah, turun para malaikat dengan jumlah yang tidak terkira. Wajah mereka hitam kelam. Dan mereka membawa kain kafan dari neraka. Lalu mereka duduk di sekitar orang yang akan mati ini dengan radius sejauh mata memandang. Saking banyaknya para malaikat. Ini malaikat azab yang menyambut kematian orang kafir atau orang fajir, orang durhaka. Thumma yaji'uhu malakul maut alaihi salatu wassalam. Lalu datanglah malakul maut hatta yajlisa inda ra'si, sampai malaikat itu duduk di samping kepala orang tersebut, lalu berkata, ayyatuhal nafsul khabithah, wahai jiwa yang buruk, ukhruji ila sakhati minallahi wa ghadabi, keluar kamu menuju murka dan kebencian Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu ruh itu nongol, enggan keluar. Dicabut oleh malakul maut. Dia bertahan. Kuat tenaga yang bertahan, lebih kuat lagi tenaga yang mencabut.
lalu setelah dicabut bersamaan dengan tercabutnya ruh dari jasadnya, putus pula urat-urat dan syaraf-syaraf dari orang tersebut. Lalu diestafetkan kemana? Ke malaikat yang ada di sekelilingnya, lalu disimpan di atas kain kafan yang dibawa dari neraka. Menebar bau yang lebih bau daripada bau bangkai terbau yang ada di alam dunia. Terus dibawa naik ke langit. Tidak ada satupun rombongan malaikat yang berpapasan dengan ruh ini kecuali berkata, ruh siapa yang busuk ini? Disebut ruh fulan bin fulan. Disebut dengan seburuk-buruk nama yang dulu ketika dia di dunia, dia dinamai dengan nama buruk tadi. Mungkin si fajir, si durhaka, si zalim, si jahat, dan seterusnya. Begitu sampai ke langit dunia, minta dibukakan tapi tidak dibukakan. Ditutup. Dan itulah yang dimaksud dengan ayat yang terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 40. La tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Dan tidak akan mereka itu masuk surga. Sehingga ada anak unta yang bisa masuk lubang jarum. Ada nggak mungkin anak unta yang masuk lubang jarum? Nggak mungkin ada, mustahil. Semustahil itu orang itu masuk surga. Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman kepada para malaikat, uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sufla. Thumma yaqul a'idu 'abdi ilal ard. Fa inni wa'antuhum inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Kata Allah, catatan hambaku ini di sijjin. Dalam Al-Quran, wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum. Di tanah yang paling rendah. Lalu kata Allah menyatakan, kembalikan dia ke tanah. Karena aku telah berjanji, dari tanahlah aku menciptakan mereka. Ke tanah pula aku akan kembalikan mereka. Dan dari tanah pula aku akan keluarkan kembali mereka. Itu firman Allah dikatakan oleh Allah kepada para malaikat ketika malaikat itu masih menggotong di bawah langit pertama. Menggotong si ruhnya, ruh orang kafir ini. Langit pertama aja nggak dibukakan. Apa yang terjadi? Fatutrahu ruhuhu minas sama torhan. Lalu dilemparkanlah ruh itu dari langit. Sampai dia masuk kembali ke jasadnya di alam kubur. Tapi sebelum kembali ke jasadnya di alam kubur, ruh itu disambar oleh burung-burung. Dibawa oleh angin yang bertiup sampai ke tempat yang jauh. Akhirnya masuk juga ke jasadnya di alam kubur. Lalu Nabi SAW membacakan ayat dalam Al-Quran surah Al-Hajj 31. Wa may yushrik billah faka'annama kharra minas sama fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Siapa orang yang menyekutukan Allah, yang musyrik kepada Allah, seolah-olah dia itu dilempar dari langit, lalu disambar oleh burung-burung, lalu dibawa bertiup oleh angin yang bertiup ke tempat yang jauh. Fatu'adu ruhuhu ila jasadihi. Lalu ruhnya ini dikembalikan lagi ke jasadnya.
Di mana jasadnya? Bukan jasad yang di kuburan, tapi jasad yang ada di alam kubur. Harus dibedakan antara kuburan dengan alam kubur. Kalau kuburan mah alam nyata, siapa yang bikin kuburan? Kita. Kita gali. Kita simpan mayat di sana. Bisa nggak besoknya kita gali lagi? Bisa. Bisa nggak kita pindah? Bisa. Bisa nggak itu kuburan dirubah jadi mual? Bisa. Ada gitu? Di Subang nggak ya? Banyak. Kuburan itu alam nyata. Bisa kita rubah, bisa kita ganti, bisa kita gali lagi. Adapun alam kubur disebut alam barzakh. Itu alam gaib. Entah di mana dan entah bagaimana. Disebut alam kubur karena umumnya orang yang mati dikuburkan. Umumnya, walaupun ada yang mati tapi tidak dikuburkan. Ada yang dibakar, ada yang dibalsem, diawetkan, ada yang dimakan ular, binatang, buas, ikan di lautan. Dikubur atau tidak dikubur, dia masuk alam kubur. Disebut alam kubur karena umumnya orang mati dikubur, walaupun ada yang tidak dikubur. Atau disebut juga alam barzakh. Barzakh itu pemisah. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada alam barzakh. Sampai mereka dibangkitkan nanti pada hari kiamat. Makna barzakh adalah pemisah. Alam kubur disebut alam barzakh karena alam tersebut memisahkan antara alam dunia dengan alam akhirat. Jadi makna barzakh pemisah. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Dalam surah Ar-Rahman. Ada dua lautan yang airnya tidak pernah menyatu. Kenapa bainahuma barzakh? Karena di antara kedua itu ada barzakh, ada pemisah. Yang menyebabkan kedua air itu tidak menyatu, tetap terpisah. Barzakh secara bahasa adalah pemisah. Alam kubur disebut alam barzakh karena alam kubur memisahkan antara alam dunia dan alam akhirat. Alam kubur, alam barzakh adalah alam gaib. Di mana? Wallahu a'lam. Bagaimana? Duka terang. Namanya alam gaib tidak bisa dijangkau oleh panca indera, tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran manusia. Tapi wajib kita yakini ada. Karena diterangkan dalam ayat, diterangkan dalam hadis-hadis yang sahih. Meyakininya termasuk bagian dari iman kita kepada hari akhir. Nah, itu yang dialami oleh ruh orang yang mati tapi dia kafir atau durhaka. Lalu apa yang terjadi setelah dia dimasukkan ke alam kubur, lalu antara ruh dengan jasadnya itu kembali dipertemukan. Kembali ruhnya itu masuk ke dalam jasadnya. Kalau ruh masuk ke dalam jasad, otomatis hidup lagi itu jasad. Lalu thumma yaji'u malakan aswadan azraqan syadidal intihar fayuqidanihi. Datanglah dua malaikat yang hitam kebiru-biruan, bentakannya dahsyat. Yuqalu li ahadihima munkar wal akhar nakir. Disebut munkar yang satu, yang satunya disebut nakir. Dari namanya, dari sebutannya aja sudah mengerikan. Sumiyal munkara munkaran li'anna kulla man ra'ahu angkarahu. Munkar disebut munkar karena setiap orang yang melihatnya pasti akan mengingkari, gak mau lihat.
apalagi berjumpa. Saking apa? Menakutkannya. Bayangkan hitam kebiru-biruan, bentakannya dahsyat. Sampai Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah menyatakan, andai ada orang di dunia dibentak oleh munkar nakir dengan bentakannya, niscaya tulang-tulang sendi mereka itu copot karena takutnya terhadap bentakan tersebut. Saking dahsyatnya ini bentakan. Kemudian dua malaikat itu menyuruh orang ini untuk duduk. Lalu duduk, lalu ditanya, man rabbuk, wa ma dinuk, wa man nabiyuk. Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Ini bertanya disertai apa? Bentakan yang dahsyat. Adapun karena ini orang-orang kafir atau orang fajir hanya melongo lalu mengatakan ha la adri sami'tun nas yaquluna syai'a faqultuhu mithlahum. Aku enggak tahu apa ini. Aku hanya mendengar orang-orang berkata sesuatu, aku ikut-ikutan saja. Mereka enggak bisa menjawab siapa Rabbnya, apa agamanya, dan siapa nabinya, enggak bisa menjawab. Lalu malaikat ini mengatakan la daraita wa la talaita. Kamu enggak tahu karena kamu dulu ketika di dunia enggak baca, enggak belajar tentang agama, tentang syariat Allah Azza wa Jalla, lalu dihimpitlah tubuhnya dengan tanah di sampingnya sampai remuk tulang-tulangnya. Sakit enggak? Enggak. Tapi bingit sakitnya. Kebayanglah. Jangankan remuk begitu, tonjok saja tulang iganya coba. Sampai retak. Enggak bisa jalan itu. Menjeritnya juga enggak bisa ditahan. Apalagi ini sampai remuk. Lalu setelah itu tulang iganya utuh lagi. Akal bisa menjangkau dan memahami, enggak masuk akal. Iya, karena kelemahan akal. Hukum alam yang Allah terapkan di alam kubur berbeda dengan di alam dunia. Kalau di alam dunia tulang yang sudah patah apalagi remuk sudah. Gak bisa diapa-apakan lagi, gak bisa dielas. Ini di alam kubur, Allah sangat mudah mengembalikan tulang itu seperti sedia kala. Lalu di tangan malaikat munkar nakir itu ada palu yang besar terbuat dari besi. Yang kata Rasul SAW, seandainya besi itu dipukulkan ke dalam sebuah gunung, niscaya gunung itu rata jadi tanah. Gunungnya jangan dibayangkan Gunung Tangkuban Parahu yang isinya apa? Tanah, pasir, ada batu cadasnya tapi lebih dominan tanah dan pasirnya ya. Ini gunung di daerah Jazirah Arab loh. Tahu Gunung Uhud? Siapa yang pernah ke sana untuk umrah atau haji tahu itu batu-batu cadas yang keras. Dipukul dengan palu rata itu jadi tanah. Palu yang segede itu, sekuat itu, dipukulkan kepada orang itu. Jet. Sakit, bingit sakitnya. Lalu utuh lagi seperti sedia kala. Begitulah yang akan terjadi. Ini salah satu di antara bentuk apa? Bentuk azab kubur. Itulah yang dialami oleh siapa? Oleh orang-orang yang kafir atau orang-orang yang fajir, orang-orang yang durhaka. Adapun yang akan dialami oleh orang mukmin, pertama, orang mukmin pun mengalami kengerian yang tidak kalah dengan apa yang dialami oleh orang-orang kafir tadi. Pertama, di alam kubur ada himpitan. Tak ada yang bisa selamat dari himpitan tersebut. Sesoleh apapun orang itu. Termasuk orang yang gak berdosa lalu mati, iya.
Ada yang nggak berdosa tapi mati? Ada bayi yang mati? Ada. Dosa enggak? Enggak ada dosa. Terkena himpitan. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis. Hadis ini diterima dari Utsman bin Affan, diterima dari Hani. Hani itu pembantu Utsman bin Affan, berkata Hani, kalau di kita Hani kan perempuannya, di sana mah laki-laki. Kata Hani, kana Utsman radhiyallahu an idza waqafa ala qabrin baka hatta yabla lihyatahu. Utsman bin Affan itu kalau berdiri di atas kuburan, nangis dia. Nangisnya itu bukan hanya cari nakdak. Bukan hanya ngalembereh dina pipi. Cari nakdak itu apa? Bahasa Indonesia bukan hanya cari nakdak. Cari nakdak itu cuma basah mata, berkaca-kaca. Bukan hanya berkaca-kaca, tapi sampai basah jenggotnya. Lalu ditanya, tadhkurul jannata wan nar fala tabki wa tabki min hadha? Kamu ingat surga, ingat neraka, enggak nangis, tapi kamu nangis setiap kali ada di kuburan. Apa kata Utsman? Karena Nabi SAW bersabda, innal qabr awwalu manzilatin min manazilil akhirah fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, alam kubur adalah fase awal di antara fase-fase menuju akhirat. Siapa yang selamat dari alam kubur, proses selanjutnya lebih mudah bagi dia. Proses di alam mahsyar, dihisabnya lebih mudah. Tapi siapa yang tidak selamat, proses selanjutnya lebih hebat, lebih dahsyat. Lalu di hadis yang lain Nabi SAW bersabda, ma ra'aitu manzaran qat illa al-qabr afdha'u min. Aku tidak pernah melihat sesuatu pun yang mengerikan, pemandangan yang mengerikan, kecuali alam kubur jauh lebih mengerikan lagi. Ada sini sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Salah satu di antara hal yang mengerikan adalah, pertama, di alam kubur itu amat sangat gelap. Tak ada cahaya, teka tinggali curug-curug acan. Dan ini terfahami atau terketahui melalui isyarat hadis Nabi SAW tentang seorang perempuan. Perempuan ini rajin bersih-bersih menyapu di masjid di zaman Nabi SAW. Suatu ketika pagi-pagi Nabi SAW tidak menemukan lagi wanita itu bersih-bersih di masjid. Kemana wanita itu? Kata para sahabat, tadi malam mati. Lalu mereka menguburkan tanpa memberitahukan kepada Nabi SAW. Seolah-olah meremehkan kedudukan wanita itu. Kata Nabi SAW, kenapa kalian tidak memberitahukan aku? Kata para sahabat, kami tidak ingin mengganggu istirahat. Jadi dikuburkan oleh para sahabat, Nabi nggak diberitahu. Lalu kata Nabi SAW, dullani ala qabriha. Tunjukkan kepadaku mana kuburannya. Lalu beliau datang ke kuburan, lalu sholat di atas kuburan. Sholat apa? Sholat jenazah. Boleh? Boleh. Tanpa ruku, tanpa sujud. Jadi kalau umpamanya kita tidak keburu ikut menyolatkan satu jenazah, keburu dikuburkan, esoknya baru kita datang ke kuburan, boleh kita sholatkan di atas kuburannya. Sholat apa? Sholat jenazah. Cuma bukan satu rakaat, cuma berdiri tapi melakukan minimal berapa kali takbir? 4 kali takbir. Boleh, sebagaimana Nabi SAW menyolatkan wanita itu.
Kemudian beliau bersabda, "Inna hadhil kubur mamlu'atun dhulmah ala ahliha. Wa inna Allah azza wa jalla yunawwiruha lahum bisolati alaihim." Sesungguhnya alam kubur ini dipenuhi dengan kegelapan bagi para penghuninya. Dan sesungguhnya Allah menerangi alam kubur mereka dengan solat yang aku lakukan bagi mereka. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Ini yang pertama, bayangkan orang kafir yang tidak disolatkan, tidak ada cahaya atas mereka. Ini yang pertama. Yang keduanya, di alam kubur itu diperlihatkan tempat tinggal orang itu kelak setelah hari kiamat. Kalau dia calon ahli surga, diperlihatkan surga. Di sana ada istana yang megah. Ada kekayaan yang melimpah, semua perabotan terdiri dari emas dan perak. Ada wildan, pelayan-pelayan, wa yatufu alaihim wildanu mukhalladun. Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'am manthura. Ada wildan yang muter-muter gitu, yang abadi. Kalau kamu lihat mereka, kamu akan mengira mereka itu mutiara-mutiara yang berseliweran. Wildannya aja didandani megah, mewah. Itu baru wildannya, pelayannya. Bagaimana orang yang dilayaninya dari kalangan ahli surga. Ada lagi bidadari surga yang kelak menjadi istrinya di surga. Istananya super megah. Semua perabotannya emas perak. Pakaian perhiasannya adalah mutiara-mutiara yang satu mutiaranya aja lebih mahal daripada dunia dan isinya. Dan ada bidadari-bidadari surga. Diperlihatkan tuh. Maka ketika melihat demikian, orang mukmin ini berdoa kepada Allah di alam kuburnya, Rabbi ajil qiyamas sa'ah kaima arji'u ila ahli wa mali. Ya Allah, segerakan hari kiamat. Agar aku bisa segera kembali ke keluargaku, ke istriku dan ke hartaku. Bayangkan. Ingin segera kiamat, ya Allah kiamatkan kiamat. Sebab sebelum kiamat gak bisa ke sana kan. Harus menetap dulu di alam kubur. Padahal di alam kubur pun mereka mengalami, merasakan nikmat kubur. Tapi greget gitu ingin segera ke sana. Itu kalau orang mukmin. Adapun orang kafir atau fajir, idza ra'a ma 'adallahu lahu minal 'adzabi syadid. Diperlihatkan kepada orang ini tempat tinggal dia kelak setelah kiamat terjadi, yaitu berupa neraka. Dengan semua kengeriannya, azabnya, apinya, alat-alat siksanya, para malaikat yang menyiksanya, binatang-binatang, ular kalajengking yang berbisa, semuanya ada di sana. Ngeri dia, lalu dia pun berdoa, Rabbi la tuqimis sa'ah. Ya Allah, jangan jadikan kiamat. Ya Allah, jangan terjadi kiamat. Karena kalau kiamat terjadi, langsung mereka memperoleh semua azab yang diperlihatkan tersebut. Jadi doa orang mukmin dan orang kafir di alam kubur bertolak belakangnya. Orang kafir mah orang mukmin mah ingin segera kiamat, orang kafir mah jangan sampai kiamat. Pertanyaan, doa siapa yang dikabul? Orang mukmin atau orang kafir? Dua-duanya enggak. Karena kiamat terjadi bukan karena doa penghuni kubur, bukan. Kiamat mah sesuatu yang waktunya sudah Allah tentukan saja. Cuma ini ungkapan saja. Ini yang kedua, misteri di alam kubur. Ketiga, seperti yang saya jelaskan tadi.
Di alam kubur ini ada himpitan yang dahsyat. Tak ada seorang pun yang selamat dari himpitan itu, baik dia mukmin atau kafir, soleh atau toleh. Toleh itu yang durhaka. Baik laki ataupun perempuan, baik yang dewasa ataupun anak kecil, sampai orang yang paling soleh, kesolehannya itu disaksikan oleh Nabi dan para sahabat. Kesolehannya menyebabkan ketika orang ini mati, arsy Allah berguncang. Kesolehannya menyebabkan kematiannya itu dibukakan pintu-pintu langit. Dan lebih dari 70.000 malaikat bersolawat kepada orang ini. Namanya Sa'ad bin Mu'adz. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Sa'ad bin Mu'adz ini mati, hadzal ladzi taharraka lahul 'arsy wa futihat lahu ababus sama wa syahidahu sab'una alfa minal malaikah laqad dhumma dhammatan thumma furja anhu. Inilah orang yang karena kematiannya arsy Allah berguncang. Dibukakan seluruh pintu-pintu langit. Disaksikan oleh 70.000 malaikat. Tapi orang ini, sesoleh ini, sehebat ini, dia memperoleh himpitan di alam kubur dengan satu himpitan yang merumukkan seluruh tulang belulangnya, lalu dikembalikan seperti semula. Dilepaskan dari penderitaan itu. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dalam kitab sunannya, dalam kitabul Janaiz, dan Syekh Al-Albani memasukkan hadis ini ke dalam kitab Mishkatul Masabih. Lalu beliau berkata, sanaduhu sahihun ala syarti Muslim. Sanad hadis ini sahih berdasarkan syarat Imam Muslim. Dalam Musnad Ahmad, sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna lil qabri daghtatan law kana ahadun najian minha naja Sa'ad bin Mu'adz. Sesungguhnya di alam kubur ada satu himpitan. Seandainya ada orang yang akan selamat dari himpitan ini, saya yang selamat itu Sa'ad bin Mu'adz. Tapi ternyata Sa'ad bin Mu'adz pun tidak selamat, dia terkena himpitan. Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Kabir dan juga kitab Al-Awsat, susunan Imam At-Tabrani. Berkata Nabi SAW, "Lau naja ahadun min dhammatil qabr la naja Sa'ad bin Mu'adz walaqad dhumma dhammatan thumma ruhiya anhu." Seandainya ada seorang yang akan selamat dari himpitan di alam kubur, pasti yang selamat itu Sa'ad bin Mu'adz. Saking solehnya dia. Tapi ternyata dia pun dihimpit dengan himpitan, kemudian dia dibebaskan lagi setelah itu. Suatu saat ada seseorang bayi yang mati. Lalu kata Anas radhiyallahu an, melihat ada bayi yang mati, beliau berkata, "Lau aflata ahadun min dhammatil qabr lanaja hadzal sabi." Seandainya ada seorang yang bisa lepas dari himpitan di alam kubur, niscaya yang lepas ini, yang bebas ini adalah bayi ini. Karena bayi mati dalam keadaan belum punya dosa. Tapi ternyata bayi itu pun tidak selamat dari himpitan di alam kubur. Dari sinilah maka kita mengetahui salah satu kengerian yang akan dialami oleh setiap orang di alam kubur, sesoleh apapun dia, adalah adanya himpitan di alam kubur yang meremukkan seluruh tulang belulangnya,
Adapun orang mukmin setelah itu lalu dilepaskan dan dibebaskan lagi dari penderitaan. Itulah yang akan teralami oleh ruh sekaligus jasad orang setelah kematiannya di alam kubur. Selain itu di alam kubur ada yang disebut dengan fitnah kubur. Apakah fitnah kubur itu? Fitnah kubur adalah pertanyaan di alam kubur. Yang bertanya adalah malaikat Munkar dan Nakir. Sebagaimana hadis Nabi SAW dalam Sunan At-Tirmidzi, "Idza qubiral mayyitu aw qala ahadukum atahu malakan aswadan azraqan. Yuqalu li ahadima al-munkar walil akhar an-nakir. Fayaqulani ma kunta taqulu fi hadzal rajul." Fayaqulu ma kana yaqul huwa Abdullah wa rasuluhu asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa in kana munafiqan qala sami'tu an-nas yaquluna qawlan faqultu mithlahu la adri. Apabila seseorang sudah dikuburkan, masuk ke kuburan jasadnya. Lalu ruh dan jasadnya dipertemukan lagi di alam kubur. Di alam barzah, alam gaib. Terus bagaimana dengan jasad yang dikuburkan di kuburan terus hancur? Gak bisa kita mengimani adanya alam kubur hanya dengan data yang kita dapat di kuburan. Kalau umpamanya ini ada orang soleh banget, pasti ahli surga nih, pasti dapat nikmat kubur. Kan di dalam hadis nanti akan diterangkan setelah orang ini bisa menjawab pertanyaan, diluaskan di alam kuburnya seluas mata memandang. Ini orang soleh, lega gitu. Dibukakan pintu menuju surga, bertiuplah angin surga ke alam kuburnya. Ini ada orang soleh mati kemarin, yuk kita gali, anger gitu-gitu kan nih. Cuma 2x1, tidak luas, tidak ada angin surga. Lalu diingkari alam kubur tidak ada. Ini ada orang yang durhaka tuh. Pasti dapat azab kubur. Disebutkan dalam hadis remuk. Terus disebutkan sampai pejet. Disebutkan diazab. Yuk kita gali lagi. Utuh. Lalu disimpulkan gak ada nikmat kubur, gak ada azab kubur. Salah dia, kenapa? Ngambil data kuburan untuk mengetahui, menentukan alam kubur. Beda. Alam kubur dengan kuburan dua hal yang berbeda. Kalau alam kubur alam gaib entah di mana entah bagaimana. Kalau kuburan alam nyata. Beda, ya. Nah, nanti ketika seseorang itu dikuburkan, jasadnya di kuburan, maka jasadnya yang lain yang karena kekuasaan Allah, apa hubungannya jasad di kuburan dengan di alam kubur? Biar itu urusan Allah yang ngatur, bukan kita. Oh bisa katanya ada di kuburan tapi di alam kubur. Kalau kita yang ngatur nggak bisa, nggak masuk akal. Memang akal nggak bisa memahaminya. Yang tadi remuk juga bisa utuh lagi loh. Yang tadinya pejet juga bisa utuh lagi, nggak masuk akal. Emangnya ini film Tom and Jerry? Kan Tom and Jerry kalau umpamanya si Tom kegiles sama Stu pejet kan? Bisa utuh lagi, bisa dikompak, prek, jelek. Nggak masuk akal. Itu film nggak mendidik. Nanti anak yang nonton berpikiran, oh kalau pejet nanti bisa hidup lagi kan gitunya. Gak mendidik itu. Nah, gak masuk akal, betul gak masuk akal. Karena gak terjangkau oleh akal. Karena apa? Terbatasnya kemampuan akal kita. Dan tidak bisa memahami apa yang terjadi di alam gaib yang jauh berbeda kondisinya dengan di alam dunia. Nah, nanti di alam kubur
jasad dengan ruh berjumpa lagi. Datanglah dua malaikat yang hitam kebiru-biruan, satu disebut munkar, satu disebut nakir, lalu disuruh bangkit duduk. Setelah duduk ditanya, salah satu pertanyaannya, bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki yang diutus kepada kalian? Laki-laki ini siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Ini yang menyebabkan kita harus mengikuti beliau walaupun kita sendirian, sebab kita akan ditanya sekomitmen apa kita kepada sunnah Nabi SAW. Jangan ikut-ikutan orang banyak. Oh, orang banyak begitu, kita begitu. Allah tidak menyuruh kita mengikuti orang banyak, tapi ikuti satu orang ini. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Itu jadi pertanyaan di alam kubur loh. Di alam kubur tidak bertanya, kenapa kamu tidak ikut pendapat orang banyak? Kebiasaan orang di daerah kalian, budaya, kultur, adat di tempat kalian, kebanyakan orang begitu, kamu beda sendiri. Enggak. Yang akan ditanya adalah komitmen, loyalitas, kesetiaan, ketaatan kita kepada satu orang. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Adapun orang mukmin dia akan berkata, huwa abdullahi wa rasuluh, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia adalah hamba Allah dan utusannya. Aku bersaksi tidak ada sembahan yang hak selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Itu orang mukmin. Benar dia jawabannya. Adapun orang munafik berkata, aku hanya mendengar orang mengatakan, aku pun ikut mengatakan, hakikatnya aku tidak tahu. Di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Al-Bara bin Azib, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fayatihi malakan syadidal intihar fayantahiranihi wa yujlisanihi. Setelah jasad bertemu dengan ruh di alam kubur, datanglah dua malaikat. Bentakannya hebat. Keduanya menyuruh orang ini duduk lalu berkata, man rabbuk wa ma dinuk wa ma nabiyuk wahia akhiru fitnatin tu'radu alal mu'min. Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Dan ini fitnah terakhir yang disodorkan kepada seorang mukmin. Ini yang disebut dengan fitnah kubur. Fitnah kubur itu pertanyaan di alam kubur tentang tiga. Siapa Rabb kita? Apa agama kita? Dan siapa nabi kita? Kenapa itu disebut fitnah? Karena selain harus dijawab, pertanyaannya disertai bentakan yang dahsyat. Adapun orang-orang mukmin dia akan berkata, Rabbi Allah wa diniyal Islam wa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Orang mukmin akan menjawab, Rabbku Allah, agamaku Islam dan Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibentak begitu dia tegar. Kenapa tegar? Ditegarkan oleh Allah. Lalu Nabi SAW membacakan Al-Quran surah Ibrahim 27. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah memantapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang mantap. Dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Dalam kehidupan akhirat salah satunya di alam kubur. Dibentak dengan bertanya, ditegarkan, lalu bisa menjawab bil qauli tsabit. Ucapan yang mantap artinya jawaban yang benar ketika di alam kubur. Tiga pertanyaan ini bukan tiga pertanyaan hafalan, hafalkeun we ti ayeuna. Anak TK juga hafal. Siapa Rabbmu? Allah. Apa agamamu? Islam. Siapa nabimu? Muhammad SAW. Semua orang bisa hafal, ya enggak? Ini bukan tes hafalan. Walaupun dihafal sekarang, tapi kalau i'tikad, keyakinan, amal kita di dunia bertolak belakang dengan apa yang kita hafal, nggak bisa menjawab.
Man rabbuka ini adalah pertanyaan yang berkaitan tentang hak Allah. Mentauhidkan Allah apa tidak? Atau ada unsur syirik? Iman enggak kepada Allah? Atau tercampuri kekufuran, kemunafikan? Ini tentang tauhid, tentang akidah. Wa ma dinuk, apa agamamu? Ini tentang loyalitas kita kepada syariat Allah. Selain kepada Allah, syariatnya juga harus kita fahami, kita aplikasikan. Wa ma nabiyuk, apa nabimu? Ini manhaj. Sekuat apa komitmen kita kepada sunnah Nabi SAW. Tiga-tiganya aplikasikan, itu dijamin bisa jawab. Inilah yang kemudian menginspirasi seorang ulama untuk menyusun sebuah buku yang menjelaskan ini. Bukunya disebut Al-Usulu Ats-Tsalatsah. Siapa yang bikin? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Nah, lalu diberi judul Usulus Salasah, 3 hal yang pokok. 3 hal pokok itu mengenal Allah, mengenal agamanya, dan mengenal Nabinya Muhammad SAW. Ini yang kelak akan menjadi pertanyaan di alam kubur. Fahami dengan pemahaman yang sebenarnya, aplikasikan. Dijamin dia bisa menjawab pertanyaan di alam kubur. Selamat dia dari fitnah kubur. Ketika orang mukmin tadi menjawab Rabbi Allah wa dini al-Islam wa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, fayunadi munadin minas sama. Ada yang berseru dari langit. Diyakini yang berseru ini Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena isinya an sadaqa abdi, telah benarlah hambaku. Kalau dia menyebut hambaku berarti Allah. Adapun orang-orang kafir atau orang-orang munafik ketika ditanya man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk, dia hanya menyatakan ha la adri. Terus ditanya ma taqulu fi hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum, bagaimana pendapat tentang laki-laki yang diutus kepada kalian? Dia menjawab sami'tun nas yaquluna dzaq faqultuhu mithlahu. Aku hanya dengar orang-orang berkata demikian, aku pun mengatakannya. Maka malaikat Munkar Nakir berkata, la daraita wa la talauta. Kamu enggak tahu, kamu enggak baca ya. Maka ada suara dari langit, ang kadzaba abdi, hambaku ini telah berdusta. Inilah yang disebut dengan apa? Dengan fitnah kubur. Fitnah kubur berupa apa? Pertanyaan di alam kubur. Awalnya Nabi SAW juga tidak tahu bahwa kita kaum muslimin akan difitnah di alam kubur. Awalnya tuh sebelum diberitahu oleh wahyu. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis. Hadis ini diterima dari Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair itu keponakan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi mahram. Kata Urwah, aku bertanya kepada khalahku. Khalah itu bibiku. Lalu Aisyah berkata, dakhala alayya Rasul sallallahu alaihi wasallam wa indi imra'atu minal yahud wa hiya taqul hal sya'arta annakum tuftanuna fil qubur. Suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk menemui aku. Saat itu ada tamu, seorang wanita Yahudi. Kalau ada orang kafir bertamu kepada kita, terima. Aisyah juga menerima dan Nabi SAW tahu dan membiarkannya. Tiba-tiba si Yahudi wanita ini berkata kepada Nabi SAW, tahu nggak kamu bahwa kalian akan difitnah di alam kubur? Qalat, berkata Aisyah, farta'a Rasul SAW. Lalu Rasul pun bergidik, gemetar badannya. Lalu berkata, innama tuftanul yahud. Yang difitnah di alam kubur itu hanyalah Yahudi.
Qalat Aisyah, berkata Aisyah, falabithna layali, setelah berlalu beberapa hari, lalu Nabi SAW pun berkata, hal sya'arti annahu uhiya ilayya annakum tuftanuna fil kubur? Tahu enggak kamu hai Aisyah, baru saja sudah diwahyukan kepadaku, kalian akan difitnah di alam kubur. Maka kata Aisyah, sejak saat itu Rasul SAW selalu berlindung kepada Allah dari fitnah kubur dan dari azab kubur. Beliau menyatakan, a'udzubillahi min fitnatil qabri wa azabih. Aku berlindung kepada Allah dari fitnah kubur dan azab kubur. Jadi orang-orang mukmin pun ternyata kena fitnah. Fitnah kubur adalah pertanyaan di alam kubur. Adapun orang-orang mukmin maka mereka akan ditegarkan oleh Allah lalu diberikan kemampuan untuk menjawab pertanyaan di alam kubur ini. Inilah poin pertama, bahwa di alam kubur ada fitnah kubur. Kedua, apakah bayi atau orang-orang yang belum mukallaf juga akan difitnah di alam kubur? Akan ditanya di alam kubur? Ataukah hanya yang mukallaf saja, orang yang sudah balik, sudah dewasa, sudah terkena kewajiban baru ditanya di alam kubur? Diterangkan oleh para ulama. Di antaranya perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmul Fatawanya. Beliau berkata, al-fitnatu amatun li jami'il mukallafin illa an-nabiyyin. Faqad ukhtulifa fihim. Wa illa syuhada wal murabitin wa nahwihim mimman ja'atin nusus dalat ala najatihim minal fitnah kama sayati bayanuh. Fitnah kubur itu umum, terkena kepada semua orang mukallaf, kecuali pertama para nabi, para rasul. Kedua, para syuhada. Karena salah satu di antara keutamaan para syuhada dibebaskan dari fitnah kubur. Makanya ada seorang sahabat, mabalul mu'minun yuftanuna fi kuburihim illa syuhada. Kenapa orang-orang mukmin semuanya difitnah di alam kubur kecuali para syuhada? Kalau syuhada enggak? Apa kata Nabi SAW? Kafa bibariqatis suyuf inda ra'sihi fitnatun. Cukuplah kelebatan pedang di atas kepala mereka ketika perang, cukuplah itu menjadi fitnah. Itu fitnah terakhir. Kalau sekarang bukan kelebatan pedang lagi, tapi apa? Desingan peluru ya, dentuman bom, rudal. Begitu ada rudal ditembakkan, suaranya apa? Gitu. Wah, kita bingung ke arah mana ya. Mau lompat ke sana, sian rag-rag di situ. Mau diem di sini, sian murag di dia gitunya. Akhirnya lari kemana aja tanpa tujuan. Itu mengerikan nggak? Ya, menegangkan. Cukup itu sebagai fitnah terakhir. Makanya di alam kubur tidak difitnah lagi. Jadi para syuhada tidak. Termasuk para murabitin. Murabitin artinya orang-orang yang berjaga demi kemaslahatan umum. Orang yang berjaga di border, di perbatasan negara Islam dengan negara kafir itu kan setiap detik itu nggak bisa tidur, nggak bisa diem. Kalau ada infiltran yang masuk musuh ke dalam menyerang ke negaranya kan bahaya. Orang yang ngeronda untuk kemaslahatan umum, murabitin. Ini juga dibebaskan dari fitnah kubur. Kita belum tentu jadi syuhada. Juga nggak ngeronda. Bisa nggak? Bisa. Kalau kita mati malam Jumat atau hari Jumat. Karena Nabi SAW menyatakan,
man mata yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah waqahu Allahu min fitnatil qabr. Siapa yang mati hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan bebaskan dia dari fitnah kubur. Hadis ini sahih dan Syekh Al-Albani memasukkan hadis ini ke dalam kitab Ahkamul Janaiz bab alamatu husnul khatimah. Tanda-tanda husnul khatimah adalah mati malam Jumat atau hari Jumat, dia akan dibebaskan dari fitnah kubur. Nah, nanti siapa orang yang akan dibebaskan dari fitnah kubur akan ada pembahasan tersendiri. Jadi para nabi tidak, para syuhada tidak, orang murabitin tidak, terus siapa lagi yang tidak, nanti akan diterangkan. Adapun umumnya orang yang mukallaf kena dengan fitnah kubur. Sekarang bagaimana anak kecil yang mati sebelum baligh? Wa ikhtulifa fi ghairil mukallafina minas sibyan wal majanin. Diikhtilafkan tentang orang yang belum mukallaf atau orang gila atau orang yang sudah pikun. Dia sudah pikun, Islam baru datang sampai matinya, atau Islam datang ketika orang itu gila, atau dia lahir kemudian sebelum balik dia mati belum mukallaf. Apakah orang itu ditanya di alam kubur? Ikhtilaf. Sekelompok ulama menyatakan enggak akan ditanya di alam kubur. Yang berpendapat seperti ini di antaranya Al-Qadhi Abu Ya'la Ibnu Aqil dan beberapa orang ulama-ulama ahlus sunnah yang lain. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, mereka pun tetap ditanya di alam kubur. Yang berpendapat seperti ini diantaranya Abul Hakim Al-Hamdani, juga Abul Hasan Ibnu Abbus, termasuk sahabat-sahabat Imam Syafi'i, juga diriwayatkan oleh Imam Malik. Berdasarkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, suatu saat Nabi SAW menyolatkan seorang anak kecil. Lalu Nabi SAW mendoakan Allahumma qihi azabal qabr wa fitnatal qabr. Ya Allah, selamatkan dia dari azab kubur dan fitnah kubur. Kalau Nabi SAW mendoakan demikian, berarti orang itu akan terkena fitnah kubur, tapi kemudian akan diselamatkan dalam arti bisa menjawab fitnah kubur tersebut, lalu terhindar dari azab kubur. Inilah pendapat yang kedua. Mana pendapat yang lebih kuat? Wallahu a'lam bishawab. Imam Ahmad rahimahullah menyatakan yang lebih kuat adalah yang ditanya. Anak kecil, orang gila, orang pikun, lalu mati dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan belum mengenal Islam, maka mereka pun akan memperoleh fitnah kubur. Adapun orang anak kecil, lalu Allah akan selamatkan dengan cara bisa menjawab, lalu bebaslah dia dari azab kubur. Ya, demikian juga orang gila. Orang gila ketika Islam datang dia dalam keadaan gila sehingga tidak mengenal Islam, posisinya sama dengan anak kecil. Demikian juga orang pikun, ketika Islam datang dia sudah pikun, sudah nggak bisa paham apa-apa, sehingga tak mengenal Islam karena kepikunannya sampai mati. Ini statusnya tiga orang ini sama, anak kecil, orang gila, dan orang yang sudah pikun. Inilah hal poin berikutnya tentang misteri di alam kubur, yaitu adanya fitnah kubur. Apalagi yang ada di alam kubur selain fitnah kubur, dua hal yang pasti. Dan kita hanya akan memperoleh salah satunya aja. Yang pertama adanya azab kubur, yang kedua adanya nikmat kubur. Adapun orang yang selamat dari fitnah kubur, dia terhindar dari azab kubur dan dapat nikmat kubur.
Adapun orang yang tidak selamat, tidak bisa menjawab fitnah kubur, dijamin dia tidak selamat dari azab kubur dan tidak akan memperoleh nikmat kubur. Keterangan tentang adanya azab kubur dan nikmat kubur dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Hadisnya banyak, lebih dari 45 hadis yang sahih. Dan hadis tentang azab dan nikmat kubur mencapai derajat mutawatir maknawi. Maka wajib untuk kita yakini adanya azab kubur dan nikmat kubur. Meyakini azab kubur dan nikmat kubur bagian dari iman kita kepada hari akhir. Mana ayat dan hadis tentang azab dan nikmat kubur? Kita akan bahas salah satu misteri di alam kubur, ada azab kubur dan nikmat kubur. Adapun bentuk-bentuk azab kubur dan nikmat kubur bulan depan kita bahas ya. Untuk sekarang cukup sampai di sini saja. Sudah hampir 1,5 jam waktu yang kita habiskan. Nanti kita akan teruskan misteri di alam kubur ya untuk bulan depan. Untuk sekarang cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Pertanyaan pertama, apa benar rambut Nabi Muhammad itu panjang? Ya, ada keterangan sebahu pernah. Nabi SAW rambutnya sampai sebahu pernah. Diterangkan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah susunan Imam At-Tirmidzi. Dan kalau benar apakah termasuk kepada sunnah Rasul dan mendapat pahala dengan memanjangkan rambut seperti Rasulullah SAW? Yang lebih ditekankan rapihnya. Panjang acak-acakan sehingga syaitan. Dan itu kata Nabi SAW. Ketika ada seorang yang rambutnya panjang acak-acakan disebut seperti syaitan. Maka wajib dirapikan. Ya, diperintahkan untuk dirapikan. Mau panjang mau pendek, rapikan. Kalau panjang nggak bisa merapikan, sibuk, urusan dunia, tersempat nyisir-nyisir acan, maka tidak harus panjang. Apalagi Nabi SAW melarang menyisir tiap hari. Naha Rasul SAW anit tarajul kulla yaum. Nabi SAW melarang bersisir tiap hari. Kita nyisiran tiap hari enggak? Sehari 10 kali meren. Setiap mau keluar pasti nyisir ya. Ada kalanya orang asal mau lewat kaca nyisir dulu tuh. Kita lebih dari 5 kali sehari. Nabi SAW melarang menyisir setiap hari. Apa maknanya? Saya pernah tanya hadis ini kepada para masyhur dan maknanya jangan sampai seorang lelaki menghabiskan waktunya untuk mendandani diri. Dia lebih harus memperhatikan kewajiban dia di luar dari dirinya. Mencari nafkah, belajar, berdakwah dan seterusnya ya. Itu aja intinya. Jadi yang penting rapi. Apa korelasi penciptaan manusia dari tanah di ayat lain dari air mani? Ada ayat yang menyatakan dari air mani? Ada. Khuliqa mim ma'in dafiq yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Diciptakan dari air mani yang terpancar. Tuh katanya dari tanah. Iya, dari sebagian ayat dari air mani, sebagian ayat dari tanah, sebagian ayat lagi campuran dari air mani dan tanah. Itu semuanya tidak bertolak belakang. Ketika dijelaskan dari air mani, dari mana air mani berasal? Dari makanan, minuman, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Dari mana tumbuhan ini berasal? Makannya dari tanah-tanah juga. Ya, tidak ada bertolak belakang. Apakah bimbingan talqin di saat posisi penguburan bisa bermanfaat bagi mayit? Tidak. Talqin diperintahkan
kepada orang yang mauta. Laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talqinkan orang-orang mati di antara kalian dengan la ilaha illallah. Mautakum maknanya orang yang akan mati, bukan yang sudah mati. Talqinkan. Maksud talqin dibimbing agar orang itu mengucapkan la ilaha illallah. Baru manfaat. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir dari perkataan sebelum matinya adalah la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Kalau kalimat terakhir yang keluar dari mulutnya la ilaha illallah lalu mati, dia masuk surga. Maka talqin, bimbing dia untuk mengatakan la ilaha illallah. Jadi hadis ini laqinu mautakum bila ilaha illallah. Adapun talqin di kuburan bukan la ilaha illallah, tapi hei fulan gitu kan, kalau nanti kamu ditanya man rabbuka, jawab rabbi Allah. Barijeng orang musyrik muslim tapi osok nyuguh ke kuburan minta-minta ke arwah orang mati, nggak akan bisa jawab. Kalau ditanya apa agamamu, jawab Islam. Baik orang itu mendengar atau tidak, nggak ada manfaat. Sebab ini bukan pertanyaan hafalan. Sekali lagi, ini bukan pertanyaan hafalan, tapi pertanyaan itu cermin dari sikap dia kepada tiga yang ditanyakan selama hidup. Sikap dia kepada Allah, kepada agamanya, dan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW. Jadi kalau dia durhaka kepada Allah, tidak ibadah atau asal-asalan, kepada agama Islam cuek, nggak tahu, nggak bisa baca Quran acap. Kepada Nabi SAW juga nggak tahu mana sunnah mana bidah, pokoknya ibadah. Walaupun ditompokkan karena celina, ditompokkan tuh apa, diteriakan ke telinganya aja, nggak akan ada manfaat, ya. Jadi talqin yang diperintahkan kepada orang yang mati, yang ditalqinkannya apa? La ilaha illallah. Adapun di kuburan, pertama nggak ada nas hadisnya sama sekali talqin di kuburan. Yang kedua, isi talqinnya itu apa? Mapatahan, ngasih tahu kalau ditanya siapa Tuhanmu, Allah. Apa agamamu, Islam. Siapa nabimu, Muhammad. Maka percuma, ya. Apa penghuni kubur merasakan rindu kepada keluarga dan saudara yang masih ada di dunia? Seperti kami yang merasa rindu kepada orang tua, saudara yang sudah pulang mendahului kami. Di alam kubur nggak ada kesempatan untuk rindu kepada yang masih hidup. Kalau dia durhaka, dia akan mengalami azab kubur. Nggak kepikiran, yang penting ini sakitnya luar biasa. Asal bisa selamat dari alam kubur, itu saja yang dipikirkan, tapi nggak bisa. Kalau sudah disiksa begitu, nggak ada waktu sedetik pun untuk memikirkan perasaan kangen rindu kepada yang masih hidup. Kalau dia seorang istri yang durhaka, diazab di alam kubur, nggak akan ingat, so bisa kawin lagi nggak. Kalau orang itu sudah merasakan nikmat kubur, maka kebahagiaan, kenikmatan yang dia rasakan melupakan dia kepada orang yang masih hidup. Coba aja nanti rasakan kalau mengalami, ya. Saya pernah mendengar ketika seorang meninggal, ruhnya bisa melihat keluarganya yang bersedih karena ia meninggal. Dan ketika ia gotong di dalam keranda, ia berkata, mau dibawa kemana aku? Benarkah demikian? Benar. Diambil dari dua nas hadis. Hadis yang pertama, innal mayyita yu'adzabu
bibukai ahlihi alaih. Pertama, sesungguhnya mayit akan diazab karena tangisan keluarganya atas si mayit tersebut. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Kalau keluarganya menangisi si mayit diazab. Apa maknanya? Ada dua makna. Makna yang pertama, mayit itu akan diazab di alam kubur dan di neraka karena tangisan keluarganya kalau si mayit ini mewasiatkan ke keluarga. Nanti kalau saya mati, kalian nangis histeris ya. Untuk menunjukkan ke orang-orang bahwa kalian tuh mencintai saya. Kadang-kadang ada orang lain yang ikut dibayar. Pokoknya kalau ini mati nanti kalian acting ya, dibayar. Kalau berwasiat begitu, dia diazab. Itu makna pertama. Makna kedua, yang dimaksud mayit akan diazab karena tangisan keluarga atas dirinya, maknanya mayit itu terazab secara psikis melihat keluarganya merintih atau menjerit-jerit meratapi kematian. Sebagaimana kalau kita mau pergi jauh lama, orang mau haji 40 hari. Keluarga yang ditinggalkan sedih enggak? Sedih. Kadang-kadang nangis ya enggak? Kadang-kadang dipeluk ngaguguk tong jadi atau abah lah. Kan gitunya. Orang yang mau pergi merasa tersiksa secara psikis enggak? Ya. Itu maknanya. Mayit akan merasa tersiksa kalau keluarganya menangisinya. Sebagaimana kalau kita mau berangkat jauh dan lama. Coba umpamanya kita punya anak itu dipesantrenkan keluar kota. Lama, setahun 2 kali pulangnya. Ketika anak itu mau pergi, sedih nggak orang tuanya? Sedih. Diantar ke pondok. Pas orang tua mau pulang, anak sedih, orang tua sedih, nangis. Iya. Tapi kalau umpamanya begitu kita antar anak kita kelihatan ceria, lalu berkata, Umi, Abi, tenang aja di sana. Saya betah di sini. Saya jamin pulang dari sini hafidh. Kelihatan ceria. Gimana perasaan orang tua? Tenang, tegar, alhamdulillah. Kan gitunya. Tapi kalau coba si anak, pas mau kita pulang, saat kita antar ke mahat, anak, Umi jangan pulang, ikut, nangis gitu ya. Terus pas pulang itu menjerit, Umi jangan tinggalkan aku gitu ya. Bagaimana perasaan ibunya dan ayahnya? Sedih enggak? Bingit, bisa-bisa ibunya, bapaknya nangis. Di hadapan anaknya tegar. Sayang, sabar ya, sabar sambil senyum. Malik aja langsung aku kata. Ada yang begitu enggak? Di Bandung tentara lapor ke saya, anaknya saya antar ke pondok pesantren, pas pulang-pulang, selama pulang saya nangis di jalan Ustaz. Tentara ini. Sampai seminggu saya jemput lagi. Mentalnya nih, padahal tentara itu. Sama anak makalah gitu ya. Jadi seorang mayit akan merasa terazab dengan tangisan keluarganya atas. Ini maksudnya merasakan kesedihan dan itu azab secara psikis ya. Itu yang pertama, itu benar. Kedua, ketika si ruh sudah dicabut dari jasadnya, lalu jasadnya disimpan di keranda lalu dipikul, ya si ruh berteriak, aina yadhhabuna biha? Mau dibawa kemana jasadku itu? Teriakannya ini terdengar oleh seluruh makhluk kecuali 2 jenis makhluk, yaitu jin dan manusia itu yang tidak benar. Binatang-binatang mendengar cerita ini. Ya, iya, itu hadisnya sahih dan benar. Apakah hisab kubur? Hisab kubur nggak ada hisab kubur. Ada juga azab kubur atau fitnah kubur atau nikmat kubur. Di kubur nggak ada hisab. Orang bacakan wesa ayana.
Apakah hisab kubur akan dialami oleh setiap yang muslim? Dibersihkan di neraka sebelum masuk surga atau tidak? Tadi kata hisab kubur, keulangi sekali lagi. Apakah hisab kubur akan dialami oleh setiap muslim? Nggak ada hisab di kuburan. Yang ada 3, fitnah kubur, azab kubur, atau nikmat kubur. Dibersihkan di neraka sebelum masuk surga atau tidak. Kalau orang itu durhaka, tapi muslim mati dalam keadaan Islam tapi melakukan dosa besar. Ketika ditimbang, dosanya lebih berat daripada kebaikannya. Kebaikannya ada, suka sholat, suka ngaji, suka ghibah, suka dusta, suka mabok, suka judi gitu. Pokoknya serba suka lah. Setelah ditimbang, lebih ringan pahala, lebih berat dosa. Karena dengan ayat wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang ringan kebaikannya, lebih berat dosanya, maka tempat kembali neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Tahu nggak kamu apakah neraka hawiyah itu? Api yang menyala-nyala. Dia diazab dulu. Selamanya? Enggak, karena dia muslim, punya kebaikan yang harus dibalas. Dia akan diazab selama dan sehebat yang sebanding dengan kadar dosa yang tersisa. Makin banyak dosa, makin besar dosa, makin lama makin hebat azabnya. Setelah lunas, dosanya lunas oleh azabnya, dia diambil dari neraka, dimasukkan ke dalam nahrul hayat, sungai kehidupan. Tubuhnya yang sudah gosong, sudah banyak yang rusak, utuh kembali seperti sedia kala, lalu baru dimasukkan ke dalam surga. Intinya setiap muslim pasti masuk surga, sebesar apapun dosanya. Asal matinya tetap sebagai muslim walaupun dosa besar, walaupun harus ke neraka dulu. Sampai berapa lama? Tergantung saldo dari dosanya. Makin banyak, makin besar, makin lama, makin hebat. Makin sedikit saldonya, makin sebentar dan makin enteng. Ya, makin segera dia masuk ke dalam surga. Jadi tidak ada orang muslim yang langgeng di neraka selama-lamanya. Bagaimana doa yang sahih memohon perlindungan dari fitnah kubur yang dibaca pada tasyahud akhir? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar wa adzabil qabr wa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Itu yang sahih, berlindung dari 4. Dari azab jahannam, dari azab kubur, dari fitnah hidup dan mati, dan dari fitnah dajjal. Terakhir, kami meyakini bahwa orang mati itu tidak mendengar. Bagaimana dengan adanya hadis bahwa orang yang meninggal itu bisa mendengar? Yang makna hadis itu orang yang meninggal mendengar terumpah orang yang mengantarnya ketika pulang. Baik. Ada beberapa hadis yang menunjukkan orang yang mati bisa mendengar. Pertama, hadis yang barusan dikemukakan, 7 langkah para penghantar jenazah ini pulang, kemudian mayit dibangunkan. Di sanalah ruh dimasukkan lagi ke dalam jasadnya, lalu hidup, lalu dia mendengar langkah-langkah orang yang pulang, orang-orang yang mengantar tersebut ketika pulang, mendengar. Ini hadis pertama. Hadis kedua, setelah beres perang Badar, orang-orang kafir dikuburkan di tempat perang di area lembah Badar itu. Orang-orang kafir itu disatukan.
Beberapa hari setelah itu Nabi SAW datang lagi. Lalu berseru, wahai fulan, fulan, fulan. Disebut nama tokoh-tokoh orang kafir yang mati. Lalu beliau berkata, hal inna qad wajadna ma wa'adanallahu haqqan. Hal wajadtum ma wa'adallahu lakum haqqan. Wahai fulan-fulan, kami telah mendapati bahwa apa yang Allah janjikan kepada kami ini benar. Allah menjanjikan kemenangan di perang Badar ini. Apakah kalian sudah mendapatkan bahwa apa yang Allah janjikan kepada kalian ini benar? Berupa ada azab di alam kubur. Mendengar itu, Umar bin Khattab bertanya, ya Rasulullah, mereka tidak mendengar ucapanmu. Apa kata Nabi SAW? Kalian tidak lebih mendengar dibanding mereka, walakinnahum la yastajibun. Tapi mereka tidak bisa menjawab. Perkataan kalian tidak lebih mendengar berarti mereka lebih mendengar daripada Umar dan kawan-kawannya terhadap pertanyaan Nabi SAW. Padahal mereka sudah mati dikuburkan. Ketika menerangkan hadis ini, para ulama, di antara Imam Ibnu Hajar, dalam kitab Fathul Bari, dalam kitab Sahih Bukhari, mengutip pendapat Qatadah, salah seorang ulama tabi'in, bahwa ketika Nabi berbicara, Allah membuat orang-orang kafir bisa mendengar ucapan Rasul SAW saat itu, taubihan lahum, sebagai celaan kepada mereka. Sebagai sesuatu yang membuat mereka lebih menyesal. Kenapa dulu nggak beriman gitu. Jadi aja kena azab di alam kubur. Allah kembalikan dulu pendengaran mereka saat itu agar bisa mendengar. Nah setelah itu sudah. Orang yang sudah mati tidak bisa mendengar ucapan orang yang masih hidup. Karena apa? Mereka terfokuskan kepada apa yang sedang mereka alami di alam kubur. Kalau dia orang yang kafir atau fajir, dia sudah repot dengan azab kubur yang harus mereka rasakan, maka nggak peduli lagi terhadap apa yang terjadi di alam dunia, nggak kepikiran, apalagi mendengar, enggak. Karena fokus menghadapi azab. Kalau dia memperoleh nikmat kubur, fokus menghadapi, menikmati seluruh kebahagiaan di alam kubur. Nanti apa saja bentuk azab kubur dan bentuk nikmat kubur, nanti ada pembahasan. Setelah membahas bentuk-bentuk azab kubur dan nikmat kubur, baru kita faham. Kira-kira mendengar nggak omongan orang yang ada di dunia? Kita akan faham nanti, nggak mungkin mendengar. Melihat dahsyatnya azab seperti itu, wah sudah konsentrasinya udah menikmati sakit dan azab yang diterimanya aja, sudah itu. Yang nikmat kubur sudah fokus kepada nikmat kubur saja, nggak akan terbagi dua mendengar orang-orang yang berbicara di alam nyata kalau toh itu ada ya. Terlebih alamnya berbeda, maka kalau alam berbeda kita tidak saling mendengar. Coba sekarang di dunia ada makhluk gaib. Siapa? Jin. Kita suka mendengar nggak obrolan jin? Enggak, jin suka ngobrol. Nyosok tuh. Suka berteriak? Suka. Kita bisa mendengar? Tidak. Itu beda alam. Padahal sama-sama di dunia tapi beda alam. Entah yang dimaksud alam itu dimensi atau apa, yang jelas beda alam. Kita tidak melihat mereka, tidak mendengar mereka, tidak merasakan apa yang sedang mereka alami. Kalau mereka ya bisa melihat kita, bisa mendengar kita, iya. Kalau kita sebaliknya tidak. Pandangan mata dan telinga mereka di dunia tajam, kita tumpul. Sebaliknya di akhirat kita tajam. Wa basaru kal yauma hadid. Maka pandanganmu di akhirat tiba-tiba tajam, bisa melihat malaikat, bisa melihat bangsa jin dan seterusnya. Di akhirat, di dunia tidak. Ya, itu saja sudah tidak bisa mendengar, apalagi beda alam antara alam dunia dan alam kubur. Wallahu a'lam.
Cukup ya, sampai di sini insyaallah kita akan jumpa kembali di bulan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.